itu adalah aset terbesar usaha aku saat ini gitu, apalagi solopreneur kan waktu itu gitu. Jadi mau nggak mau ya merawat diri itu udah kewajiban gitu, bukan merawat diri cuma kayak basic hygiene seneng-seneng, enggak sih, kayak mungkin mirip ya dengan kayak apa yang Payung lakukan gitu. Maksudnya dengan misalnya punya sesuatu yang baru untuk dipelajari di usaha. Nah, dalam perjalanan Mbak Lari itu ada nggak sih hambatan ya yang Mbak Lari temui akibat dari stereotyping gitu, yang mungkin ada di pandangan ya partners lah, atau mungkin calon investor ya, atau mungkin calon founders gitu, yang melihat dulu nggak potensi nih misalnya, atau udah ngejudge gitu gara-gara stereotyping, terutama karena women founders gitu. Bisa cerita? Kalau pertama banget itu waktu baru mulai itu dianggap kayak ngapain sih gitu, kayak perempuan kan udah punya jalur amannya gitu, kayak kamu nikah, punya anak, terus ngurus anak, terus nanti anak-anak udah gede tinggal menikmati hari tua sama pasangan. Jadi kayak udah disetir duluan. Dari siapa? Ya, banyak dari lingkungan terdekat ya, kayak keluarga besar mungkin kan, ada yang nggak ngomong sih, tapi dari sikap-sikapnya mungkin ada yang seperti itu. Terus sebenarnya mungkin maksud mereka sayang ya, biar gak usah lah kamu, ntar kamu kasihan, kamu ngerasain jatuh bangun ya, kayak gitu kali ya. Kalau dari luar tentunya lebih asoy lagi ya, karena nggak ada attachment. Boleh cerita nggak? Karena ini kan yang memang istilahnya pengen kita ubah. Stereotyping itu ya udah nggak zaman lah mestinya ya. Mungkin Mbak Lari bisa cerita. Iya. Kalau dari eksternal yang paling deket itu malah dari circle alumni alma mater. Aku nggak usah bilang organisasinya apa, karena banyak banget gitu kan, di dalam situ tuh banyak banget, dan cukup kompleks juga gitu. Ada yang domisilinya beda-beda juga, jadi aku nggak bisa generalize gitu ya, sorry. Jadi dari salah satu organisasi ini ada yang kayak terlalu kelihatan gitu, misalnya mereka ada acara khusus yang pengusaha, aku tuh nggak di-invite gitu loh, nggak di-invite, bahkan masuk list yang pengusaha aja tuh nggak masuk gitu. Tapi aku kan nggak lihat juga nama aku di list yang profesional, jadi kayak I'm nowhere. Tapi mereka tahu nggak? Tahu banget. Dan itu sih yang ngurus itu ada perempuan lagi di situ gitu loh. Dan apa maksudnya, orang-orang ini tuh punya power juga di kepengurusan gitu, bukan cuma member biasa. Jadi aku kayak, apa mereka ngasih shade gitu ke aku gitu. Stereotyping terhadap women founders. Itu ada nggak hanya dari laki-laki? Sama loh. Dari perempuan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita bukan bicara laki-laki versus perempuan ya, tapi kita bicara stereotyping dari siapapun. Iya. Terus ada juga dari instansi-instansi gitu ya, kalau misalnya datang ngurus apa itu kayak nggak dapet prioritas gitu loh, padahal udah sesuai peraturan, udah ngambil nomor urut antrian apa, tapi nggak masuk prioritas aja gitu. Malah itu gimana Mbak Arsya merasa feel-nya? Bisa jadi kan itu kan perasaan aja gitu. Mbak Lari gimana bisa mengatakan kayak itu nggak fair ya? Ngobrol sih sama teman-teman, kan kebetulan kalau di industri kosmetik ini kan cewek-cewek juga ya kebanyakan foundersnya, terus kayak aku nanya gitu ke yang sesama perempuan, kamu gitu juga nggak sih gitu, terus ternyata iya, tapi aku nggak mau ngomong juga. Jadi banyak juga yang mungkin merasa kayak mikirnya sama, kayak gak ini cuma perasaan aja gitu, tapi pas kita duduk bareng dalam situasi yang tenang ya, maksudnya nggak emosional. Kalau emosional kan takutnya bias ya gitu kan, pas lagi santai terus ngobrol, aku tanya satu-satu gitu kan,
loh iya ya ini nggak aku doang gitu kan, malah tuh yang sampai di titik ikut program-program dari beberapa instansi pemerintah yang kita harapkan tuh jadi corong aspirasi ya terkait yang peraturan yang terakhir BPOM ini juga kan gitu, tidak mendengar gitu kalau perempuan yang ngomong itu nggak denger, tapi kalau yang punya yang foundernya atau ownernya laki-laki itu kayak didengarin gitu loh, kan jadi aneh aja ya. Nyes banget ya. Nyes lah, apalagi main usernya kan dan target marketnya kan perempuan paling banyak, tapi nggak didengerin gitu. Harusnya kan justru kita yang bagian dari target market juga, kita yang develop produknya juga sendiri, apalagi yang formulator kayak aku kan gitu, tapi malah nggak didengerin gitu. Dan malah ada yang sampai aku ikut business competition dari instansi tersebut, malah pas lagi penjurian itu yang ditanyain itu tuh hal-hal yang pribadi kayak kamu udah berapa tahun nikah, kayak suami kamu kerja apa, kan kamu partnernya suami kamu, terus kayak kenapa suami kamu nggak suruh aja resign. So gue kayak ini nggak ada nih yang dari deck aku nih, dari PowerPoint aku, presentasi aku nggak ada, kayak yang di komenin tuh hal personal, terus malah yang nanya kenapa kamu nggak pindah aja ke Padang permanen gitu, terus kamu bangun industri gini. Ya maksud aku kenapa nggak pas sebelum ini ngomongnya, pas kita lagi mentoring hari sebelumnya gitu, malah diomongin pas lagi penjurian. Kayak mau jatohin gitu loh. Sementara teman-teman aku yang laki-laki, aku iseng aja kan nanya kayak, oh mas gitu, kayak kamu tadi ditanya ini nggak? Ah enggak gitu, kayak terus aku tanya lagi. Mereka ditanya apa? Yang substantif kayak forecast, terus gimana cara scale up. Aku nggak gitu, kayak kenapa? Menarik sebenarnya. Hal-hal yang dialami Mbak Lari tadi, saya bisa bilang klasik gitu. Klasik benar. Dan ini yang kita mau gugat sebenarnya, bahwa stereotyping seperti itu mesti udah nggak jalan lagi, ya kan? Kenapa? Sudah banyak sebenarnya bukti ya bahwa ini ada, saya nggak bisa menyebutkan sumbernya ya, tapi penelitian bahwa perusahaan-perusahaan yang C-levelnya di dalamnya ada perempuan itu biasanya performance-nya, bisnisnya itu lebih baik dari yang ada. Artinya yang sebenarnya. Dan kemudian di zaman COVID kemarin itu juga sudah dibuktikan bahwa negara-negara yang pimpinannya perempuan seperti New Zealand, ya, Taiwan, itu paling cepat di dalam menghandle kasus COVID. Iya kan? Jadi hal-hal yang tadi misalkan pertanyaannya lebih ke hal yang pribadi gitu kan ya, tidak bertanya ke hal yang sifatnya bisnis, apalagi tentang bagaimana ke depan, bagaimana mengembangkan scale up. Sementara yang lagi ditanyakan hal itu klasik banget. dan nggak sektoral kan ya Mas ya, betul kan? Betul. Dan itu kenapa terjadi? Ya karena stereotyping tadi meragukan kemampuan perempuan. Dan itu udah ada di dalam mindsetnya. Itu yang sebenarnya harus dirubah. Udah nggak zamannya lagi. Banyak bukti yang membuktikan bahwa perusahaan yang seperti saya bilang tadi, yang dibangun atau di dalamnya ada perempuan bahkan lebih berhasil dibanding dengan yang hanya laki-laki. Ya kan? Lanjutkan Mbak Lari. Iya, itu sektornya organisasi sama instansi. Kalau di bisnisnya sendiri tuh juga ada juga, misalnya kayak lagi ikut akselerator, terus si head of programnya nanya kayak, sorry nih kan kita sama-sama cewek nih, kayak kamu ada plan nggak nanti, ada backup plan nggak kalau misalnya nanti kamu punya anak dan lain-lain. Aku bilang, backup plan apa ngaruhnya ke bisnis aku bilang gitu kan. Ya nggak ada, kayak dia kayak nggak enak gitu ngomongnya as if ini kayak pertanyaan titipan. Aku yakin ini bukan dari dia sih gitu. I don't know itu investor, VC atau apa mungkin yang udah tertarik, tapi kayak dia cuma sama suaminya nih dan satu orang lagi di bidang inovasinya gitu. Jadi kita bertiga gitu kan. Terus ya mereka kayak meragukan aja gitu, kayak aku bilang emang kalau punya anak terus itu indikator kayak work life aku nggak bagus gitu, kayak zaman ini udah maju banget, kita punya support system untuk
anak biar tumbuh kembangnya baik, kita punya daycare, kita punya PAUD gitu. Terus negara udah menjamin juga gitu kan dengan BPJS. Jadi kayak ini pertanyaan apa sih gitu kan, aku bingung gitu. Dan maksudnya dia juga tidak stand up gitu loh sesama perempuan, harusnya kan nggak usah nanya gitu loh, kecuali dia mau make sure aku baik-baik aja, itu lain cerita. Ini konteksnya udah meragukan gitu. Jadi kayak gitu. Tidak ke substantif bisnisnya, tapi malah ke hal-hal yang sebenarnya itu di luar dari konteks ya. Betul. Sampai ditanya gini, kamu udah maksudnya udah pernah mikirin nggak kalau couple founders tuh is a big name or visi? So aku kayak kasih aku alasannya yang masuk akal, aku bilang. Karena kan resiko ya aku ngerti, dan tapi menurut aku bisa dimitigasi. Kita negara hukum kan, negara rimba gitu loh. Terus ya nggak bisa ngasih gitu loh kayak reasoning yang masuk akal. Jadi emang udah stereotyping gitu. Dan sebenarnya ini udah nggak valid lagi sekarang ya. Dan nanti sekarang bukan lagi ya paternalistik yang harus kita pakai untuk kita dari maju, terutama Indonesia ataupun saya gitu. Dunia perbroan itu udah bertahun-tahun, 10 tahun gitu, dari zaman dulu mungkin dipakai gitu kan, sehingga assuming bahwa perempuan dianggap di bawah laki-laki dalam bisnis menurut pas gitu. Jadi kita memang harus lihat substansi dari orangnya, kemampuannya gitu kan, tidak dari gendernya ya, gitu kan ya. Benar ya. Nah, terus gimana Mbak Lari bisa tetap istilahnya maju ke depan ya, menghadapi stereotyping kayak tadi gitu. Kalau pertama tadi yang soal itu pasti bikin ini kan, bikin down kan? Banget kan? Cuma gimana ya, maksudnya mungkin sedikit banyaknya bisa overcome dengan sehat karena punya support system ya, kayak tadi punya mentors gitu kan. Punya mungkin pasangan juga di sini dan beberapa teman-teman yang juga mungkin bahkan mereka juga bukan businesswoman gitu, tapi mereka dengerin aja gitu. Itu kan juga udah support system sendiri gitu kan. Kalau aku sih akhirnya fokus aja gitu sama bisnis satu-satu dulu, jangan digabung-gabung gitu. Kayak jadi mencoba untuk punya skill itu sih. Kayak bisa meregulasi emosi itu kan juga susah ya, karena kayak founders mental health juga nggak banyak orang yang bahas gitu kan. Padahal itu kan itu berat banget loh jadi founder itu gitu, dan nggak banyak orang yang mau meng-acknowledge, apalagi dengan bro culture tadi kan. Kayak ya mungkin kalau laki-laki ada semacam stigma gitu, kayak harus man up, tahan emosi gitu, dan somehow itu di project kebanyakan daripada kalau dia bicara kebanyakan iya katakan itu founder laki. Oh iya, emang iya itu aja gitu. Oh iya juga sih, iya. Oh iya, interesting ya. Iya benar-benar. Nah, jadi balik lagi terkait dengan kesehatan mental, juga mental fisik ya. Karena kan menjadi seorang fokus nggak mudah. Jadi cerita kembang-kembang yang ada di luar sana itu sebenarnya agak agak rusak kan. Kita sebagai seorang fokus, kita mikir gitu kan, tiap hari pertama gimana fokus bisa jalan gitu kan. Nah, ini saya pengen tahu gimana cara Mbak Lari menjaga kesehatan gitu kan, mental maupun fisik gitu kan, menghadapi tekanan-tekanan baik internal maupun yang eksternal, termasuk stereotyping tadi gitu kan. Intinya stereotyping itu kayak kita nggak terappreciate gitu kan ya, gitu kan ya, secara proper gitu. Gimana cara Mbak Lari bisa menjaga diri tetap sane gitu, tetap waras gitu kan? Cerita dikit mungkin, sharing gitu. Karena apa ya, kalau aku sih karena udah waktu perlahan-lahan transisi ke
jadi entrepreneur ini udah mulai cari-cari tahu gitu ya, kayak apa ya, istilahnya kayak occupational damage-nya apa, konsekuensinya apa. Jadi udah mulai dari awal itu, oke, aku mau begini-begini gitu. Ada hal-hal yang harus aku lakukan karena aku harus merawat diri aku gitu. Kalau nggak salah Mbak Fia juga deh ngomong kayak, ya aku itu adalah aset terbesar usaha aku saat ini gitu. Apalagi solopreneur kan waktu itu gitu. Jadi mau nggak mau ya merawat diri itu udah kewajiban gitu. Bukan merawat diri cuma kayak basic hygiene, seneng-seneng. Enggak sih, kayak mungkin mirip ya dengan kayak apa yang Payung lakukan gitu. Maksudnya dengan misalnya punya sesuatu yang baru untuk dipelajari di usaha, itu kan juga menumbuhkan apa ya, jadi ada sesuatu yang kita tunggu setiap kita kerja, terus ada knowledge yang bermanfaat juga, kita merasa produktif, nggak stagnan. Karena aku juga ngerasa sih sebagai founder tuh kayak, dan entrepreneur ya gitu, kayak ada kejenuhan gitu, kayak mau belajar apa lagi ya, mau mengembangkan diri seperti apa ya gitu. Dan padahal itu juga nggak harus hal-hal yang mahal, yang ribet gitu, simpel-simpel aja gitu, kayak misalnya itu tadi kayak belajar dari profesional gimana cara merawat kesehatan mental, terus merawat diri secara fisik gitu kan, juga spiritually, ngobrol sama orang, menjaga connection dengan orang lain itu juga penting, karena sangat isolating ya kadang-kadang merintis bisnis itu. Nah itu orang juga lupa kadang-kadang kan. Terus yang lain sih punya support system yang tadi udah disebutin. Yang lain sih menurut aku support system itu bisa dinamis juga kan. Jadi jangan lupa untuk di-update terus. Mungkin dulu di fase kita masih kayak baru banget mulai seperti ini support systemnya, ketika kita mau growth di stage yang itu udah beda lagi gitu. Jadi kita juga harus terus update ya, karena hidup itu kan berarti dengan suami komunikasi pasti iya termasuk juga di update tadi. Jadi kitanya growing ya pastikan si support systemnya bareng nggak nih sama kita, ngikutin nggak, terutama ya kayak keluarga pasangan tuh kan yang deket banget gitu. Kalau itu tuh harus kita jaga sih gitu. Jadi nggak cuma komunikasi, menurutku juga kalau misalnya kita dalam posisi yang lebih punya kesadaran mental, mungkin kalau pasangan kita enggak, kita juga bisa kasih tahu, share knowledge-nya, atau sesimpel kita set boundaries aja gitu. Kadang kan yang kayak gini-gini ya yang masih suka jadi masalah gitu sih. Tapi masih solid ya? Iya, benar. Tapi itu masih ikut juga? Sekarang udah agak lebih pasif ya, karena kan prioritas juga berubah, udah banyak yang bisa didelegasiin juga. Terus mungkin karena activity hariannya bukan lagi kayak produksi dan segala macam, jadi lebih banyak kayak ke strateginya gimana, marketingnya gimana, kayak gitu sih. Boleh banget loh, maksudnya suaminya. Oh sorry ya ambil sih ya, karena aku respect sih, kayak dia juga punya personal development plan yang mungkin kadang nggak inline ya dengan ekspektasi aku, tapi aku harus respect karena ya dia individu yang berbeda, bukan kayak kita satu paket, tapi bukan berarti aku adalah kamu adalah aku. Nah kayak gitu sih, mutual understanding itu juga harus kita upgrade terus ya gitu. Upgrade ya, bukan update ya. Intinya sebenarnya kan selama komunikasi itu tadi gue diupdate, karena kan misalnya di dalam pertahapan bisnis itu tantangannya berbeda, ya kan, kompleksitasnya juga berbeda, tekanannya juga berbeda, dan ketika semua yang terkait bisa saling diikuti, itu harusnya bisa dijaga, ya kan ya. Hasilnya tidaklah menjadi sebuah besar lah terkait dengan couples juga. Oke, Mbak Lari, ini ada produk ya yang dibawa ya.
Bisa cerita nggak ini apa ya? Jadi ini adalah face and body wash dari Minanga Natural. Jadi ini benar-benar produk pertama kita yang finally BPOM. Dan ini konsepnya menarik juga ya. Jadi si produk ini tuh kayak produk milik semua orang, milik banyak orang, bukan kayak aku atau founder atau partner yang lain gitu ya. Karena sistemnya juga pas launching ini dari awal proses untuk kita produksi sampai dapat izin BPOM itu crowdfunding, dan itu memang story behind kenapa namanya Minanga, konsepnya kenapa dari Sumatera Barat, apa yang mau dibawa value-nya, itu semua full transparansi. Jadi teman-teman tuh bisa lihat kayak seberapa committed-nya kita pengen ngasih produk yang safe, yang natural, yang bisa membuat tingkat wellness teman-teman itu jadi lebih baik. Jadi itu sih story-nya. Oke. Jadi ini yang sudah ada BPOM-nya ya. Bisa dilihat di kotaknya ini ada. Jadi ini aman ya untuk, ini buat perempuan aja atau enggak? Ini gender netral banget. Jadi untuk wanginya sendiri itu juga enggak yang maskulin, tapi enggak yang terlalu floral, all skin type. Malah untuk ibu menyusui dan ibu hamil itu aman banget. Dan ini emang pH-nya netral, jadi enggak cuma buat skincarean aja, tapi ini emang bisa buat badan juga. Dan ini nggak pakai bahan-bahan yang berbahaya buat lingkungan, jadi ini very sustainable. Dan tentunya ini juga ada give back-nya juga untuk petani-petani lokal kita di Sumatera Barat. Itu sosial entrepreneur berarti ya. Ada berapa petani di sini? Kelompok tani itu sekarang kita berpartner dengan 2 kelompok tani. Ada yang ada yang di kabupatennya itu masuknya Solo. Terus kita juga ada Pariaman, terus juga ada, tapi ini sebenarnya masih penjajakannya. Ini di Lintau juga ada. Terus kita kemarin itu dari crowdfunding ini kita juga sempat bikin inisiasi buat ngajarin ibu-ibu ini PKK. Di Kabupaten Lintau itu banyak banget ibu-ibu PKK-nya yang mereka tuh bingung sebenarnya ini kayak buat apa ya si taman toganya ini. Jadi kemarin aku sempat ngajarin ibu-ibu itu bikin body scrub, dan ya semoga lah ya bisa cepat rilis produknya. Jadi kayak gitu pakai tanaman-tanaman yang udah ditanam sama ibu-ibu itu, ada kayak kopi, ada bunga telang, ada rosella. Jadi pakai bahan lokal. Ini berarti kita kalau nyari, misalnya kalau ada teman-teman mau live beli gitu. Kita ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Terus kita juga ada di Moselo. Kalau teman-teman suka beli personal craft gitu, kita juga ada di sana. Terus by WhatsApp juga bisa. Hopefully bakal banyak banget ini partnership dengan toko-toko offline lainnya. Termasuk dengan kita ya rencana. Iya dong, Payung. Dengan Payung, marketplace Payung Wellness. Oke, ini terkait dengan masalah ke depan pengembangan. Rencananya bagaimana? Kalau untuk kedepannya memang lebih banyak ngeluarin produk-produk yang nggak cuma fokus ke beauty, maksudnya untuk misalnya jenis kulit seperti ini mau achieve misalnya anti-aging apa segala macam, tapi kita emang pengen produk yang bisa meningkatkan atau menjaga ya kesehatan si customer kita gitu. Banyak banget development yang kita tuh juga nggak sabar sih sebenarnya pengen ngasih tahu, cuma masih on development dan masih nunggu juga perizinan segala macam. Dan nanti kedepannya sih pengen bisa fokus berinovasi dengan tanaman lokal ini sih, karena banyak riset-riset kita juga yang sebenarnya masih masih butuh buat dikembangin lagi gitu. Ya hopefully bisa bergerak ke arah industri lebih besar. Untuk pendanaan sendiri? Ya kalau ada yang mau support, kita sih selama ini emang lebih baik bootstrap. Tapi bukan karena pengen dan nggak mau open keluar, justru seperti yang tadi udah dijelasin ya, kayak style typing, challenge-nya, terus kita nggak pernah menutup diri sih kalau ada yang mau open buat chip in atau misalnya mau bantu dengan tenaga gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan ini didengar ya podcast kita kali ini oleh para
angel atau VC ya, investor di luar sana bahwa ya udah nggak masanya lagi lah stereotyping gitu kan. Banyak produk-produk dihasilkan oleh founders perempuan itu yang oke banget, bahkan nggak hanya istilahnya buat sendiri, tapi juga mempengaruhi juga kesejahteraan dari banyak orang ya, seperti yang dari Minanga itu juga bekerjasama dengan para produk tani ya, sekaligus mengangkat kesejahteraan mereka ya. Ya mudah-mudahan ini jadi perhatian, mudah-mudahan akan datang ya calon partners terbaik nih bagi Minanga untuk bisa mengangkat ya bisnisnya Balare ini. Iya. Mungkin cita-citanya jangan nih sampai kayak Wardah nanti ke depannya gitu ya. Pengen banget dong punya grup besar gitu. Amin, amin, amin. Wardah itu juga dari Sumatera Barat dulu itu. Dari Padang Panjang. Dari Padang Panjang ya. Foundernya. Mudah-mudahan bisa jadi penerusnya. Nur Hayati Subakar. Iya betul. Mudah-mudahan. Oke Mbak Rare, sebelum kita tutup ya podcast yang luar biasa hari ini, bisa nggak Mbak Rare berikan tips gitu kan ya, terutama buat teman-teman perempuan di luar sana yang pengen menjadi women entrepreneurs gitu kan, yang mungkin juga masih struggling dengan stereotyping, dengan akses, dengan network, apa sih yang bisa di Mbak Rare share? Keep looking buat support systemnya, jangan takut gitu ya buat reach out, karena most of the time orang-orang yang kita reach out, kita bilang gue struggle loh dengan ini, mereka tuh mau kok reach back balik. Dan kayak dari pengalamanku sih 8 dari 10 orang yang aku reach out tuh mau kok bantu dan gak ngarepin apa-apa juga. In return simply mereka suka sama kita, kayak mereka melihat kita genuine, baik, mau berbuat sesuatu yang positif, mereka pasti akan bantu gitu. Dan kalaupun ada tantangan, mungkin itu juga jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi aja sih. Mungkin itu salah satu cara kita untuk lihat lagi ke dalam, apakah misalnya running bisnis sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita mau jalankan. Dan mungkin aku bisa bilang juga dari pengalaman aku, kita lihat apa kita punya job exposure ke sana, punya skill ke sana apa enggak, knowledge, atau misalnya kita punya kompetensi gitu ya, kayak leadership kita punya enggak gitu, terus kita punya behavior yang cocok gitu ya untuk menjadi seorang founders. Pun kalau misalnya enggak apa-apa, kita kan juga bisa jadi support system buat teman kita yang founders, atau misalnya kita jadi angel investor, atau kita profesional gitu. Kayak aku juga punya mentor selain Mbak Afia. Ini juga lucu sih, kayak mentor yang karakternya opposite banget sama Mbak Afia, tapi aku seneng gitu punya 2 mentor di saat yang bersamaan, karakternya berbeda, karirnya pun pilihan bekerjanya juga beda, tapi jadinya kasih insight yang bagus gitu, saling melengkapi. Dan mereka juga pendekatannya sama sih, non-judgmental. Itu penting sih, karena kalau saran-saran yang judgmental atau one-sided kan nggak membuka pikiran kita. Nah, cari support system seperti itu. Dan bener sih kayak tadi yang Mas Fer bilang, kayak banyak banget sekarang program-program dari pemerintah, dari swasta, malah kayak NGO gitu ya, atau misalnya organisasi internasional non-profit gitu. Mereka tuh sangat mendukung perempuan untuk lebih kelihatan, representasinya lebih banyak. Jadi cari sih yang kesempatan-kesempatan seperti itu. Itu sih dari aku. Kalau ada yang kurang-kurang jelas, silakan ya nanti komen ya di channel YouTube-nya Our Life. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, mungkin nanti kita bisa sampaikan ke Mbak Lare pertanyaannya, atau mungkin kalau ada informasi yang bisa dibagi oleh tim Our Life by Payung, itu kita ajukan jawab ya. Baik, Mbak Lare, terima kasih banyak loh untuk kedatangannya di podcast kita. Sama aku juga. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua di audiensnya Orang Berpayung ya, memberikan kebaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendobrak ya, membuka mindset masyarakat bahwa nggak zamannya lagi kita stereotyping, look to the substance gitu. Jika memang suatu bisnis oke,
whoever ada di belakangnya nggak ada masalah gitu, ya kan? Tidak peduli apakah dia laki atau perempuan, yang penting adalah the substance. Betul. Terima kasih. Mungkin kita tutup dulu podcastnya hari ini, semoga bermanfaat ya. Para work lifer semua, kita ketemu lagi di podcast Work Life Bapak yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.